Oke, jadi baik, perkenalkan nama lengkap saya Markus Marino. Dan di sini kami akan menggali terkait multikulturalisme di kampus Unikama ini. Untuk itu saya bersama Bung Rens akan menggali terkait multikultural yang ada di kampus ini. Oke, jadi Bung Rens, melihat angka intoleransi di Indonesia itu 83% itu meningkat. Nah, itu terjadi pada pelajar-pelajar. Nah, di kampus yang modern ini bukan hanya untuk mengejar pengetahuan, tetapi sebagai medan keberagaman. Artinya di sini di ruang lingkup kampus itu dia menerima keberagaman untuk menerapkan keberagaman itu di dalam satu wadah, sehingga mahasiswa itu mampu beradaptasi dan berkomunikasi di era dunia yang kompleks ini. Nah, kira-kira bagaimana menurut Bung Rens terkait penerapan multikulturalisme yang ada di Unikama ini? Kalau seperti yang kita lihat bersama bahwa penerapan nilai multikulturalisme di kampus ini itu masih berkurang. Seperti yang kita lihat bahwa pergaulan yang terjadi antara orang Jawa dan orang Timur itu tidak saling berbaur itu. Mereka berbaur cuma ketika berada di dalam kelas, atau berbaur itu ketika ada tugas yang diberikan oleh dosen. Tetapi ketika keluar dari kelas, ketika tugas itu sudah selesai, mereka akan bergaul itu cuma dengan kelompok-kelompoknya mereka sendiri. Misalnya orang Timur sendiri, orang Jawa sendiri. Nah, itu yang bikin orang lain itu menilai bahwa penerapan multikulturalisme yang sebenarnya itu mencakup perbedaan budaya, perbedaan agama, ras, itu bahwa penerapan nilai dari itu tidak berjalan dengan atau tidak berjalan sesuai apa yang kita harapkan di kampus ini, seperti itu. Ya, dan kalau kita melihat di posisi sekarang itu terlalu banyak ancaman dari intoleransi ini terhadap masyarakat ini, sehingga untuk itu kampus ini harusnya menerapkan multikulturalisme itu sebagai wadah untuk menampung keberagaman ini, sehingga tidak ada terjadinya perpecahan dalam bangsa maupun di ruang kampus ini. Contohnya bahasa. Nah, di ruang lingkup kampus ini banyak sekali mahasiswa yang masih menggunakan bahasa daerahnya sendiri. Hal ini yang menjadi kendala atau tantangan tersendiri bagi kampus ini. Menurut Bung, bagaimana faktornya sehingga hal ini bisa terjadi? Yang pertama, kalau menurut saya, yang saya amati di sini bahwa kita semua ini kan berasal dari kampung. Kita semua di sini berasal dari kampung, di mana kita itu membawa kebiasaan atau sifat-sifat, bahkan bahasa dari kampung. Kita di kampung itu sering menggunakan bahasa daerah dalam keseharian kita, bahkan jarang menggunakan bahasa Indonesia. Sehingga ketika kita berada di lingkungan kampus Unikama yang di dalamnya itu ada mahasiswa dari Sabang sampai Merauke, itu bahwa kita itu sulit untuk bergaul. Kebanyakan dari kita itu menggunakan bahasa daerah kita masing-masing, seperti itu. Ya, dan secara pemahaman saya itu bukan yang Bung katakan tadi itu memang salah satu faktornya, dan juga menurut pandangan saya itu salah satunya juga itu dari doktrin dari keluarga atau masyarakat. Dan doktrin dimaksud adalah kayak ras atau agama ini yang telah didoktrin, sehingga orang itu susah untuk bergaul dengan ras atau agama lain. Lalu bagaimana Bung melihat langkah kampus selama ini
terhadap apa toleransi dan kampus yang multikultural. Apa yang sudah kampus lakukan selama ini? Yang saya melihat banyak kebijakan kampus untuk mengatasi masalah ini. Namun penerapan kebijakan itu atau akibat dari kebijakan itu akibat baik dari kebijakan itu cuma bertahan bertahan sebentar saja. Tetapi ketika sudah lewat atau sudah berlangsung lama itu kembali lagi itu nilai toleransi itu semakin luntur. Bahwa ketika seperti yang sudah kita jalani awal PKKMB, PKKMB di situ di mana kita berbaur dengan orang dari Jawa, orang dari Sumatera, orang dari Papua. Tetapi ketika PKKMB itu sudah berlalu, awal nilai persatuan yang kita pupuk saat itu semakin memudar, Bu. Seperti itu yang saya melihat. Namun kebijakan dari kampus kebijakan yang sudah dilakukan oleh kampus itu dampaknya itu cuma bertahan sebentar saja, tidak berlangsung lama. Ketika menurut Bung itu bagaimana kebijakan dari kampus yang bisa mempertahankan nilai toleransi itu dalam jangka waktu yang panjang, seperti itu. Ya, kalau dari pemahaman saya itu yang pertama kampus itu harus turun dalam hal ini kebijakan yang tadi Bung jelaskan tadi, sehingga kayak salah satunya contohnya ya, ketika kampus membuat event atau apapun itu terlibat oleh mahasiswa-mahasiswa bukan hanya dari Jawa tetapi dari timur juga, sehingga komunikasi atau pendekatan itu selalu terjadi di situ, nggak mampu merangkum ya, sehingga kita melihat kembali tadi yang dijelaskan terkait KKMB itu kan dirangkum semuanya. Hal seperti itu harus dijaga terus, sehingga untuk itu kayak kebijakan itu harus dijalankan terus, kayak buat kegiatan event tadi yang saya jelaskan tadi. Oke, jadi dari semua yang sudah disampaikan Bung tadi, kira-kira solusi apa yang bisa kampus ambil atau solusi yang bisa kita ambil agar nilai multikulturalisme dan nilai toleransi yang ada di Unikama itu tidak semakin memudar, tapi semakin ada peningkatan implementasinya. Seperti itu. Oke, jadi tadi juga sempat saya singgung. Nah, untuk itu yang pertama, bagi mahasiswa mampu untuk memahami budaya lain dan mampu berinteraksi serta berkomunikasi dengan orang lain, bukan hanya dari satu wilayah atau satu golongan atau ras. Jangan hanya bergabung pada ruang lingkup itu, karena mahasiswa itu harus mampu berinteraksi dengan orang lain juga. Dalam hal ini budaya, sehingga mampu mewujudkan multikulturalisme yang ada di kampus Unikama ini. Dan juga untuk kampus, nah yang kampus ini bagaimana kampus menyikapi hal itu dengan kebijakan, bagaimana kampus menerapkannya. Nah, penerapan itu salah satu hal yang paling kecil itu yang pertama itu kayak tadi sempat saya singgung, event atau acara. Nah, dalam acara itu kan ada pembawahan kayak tarian begitu. Nah, tarian itu kayak tarian dari timur. Nah, tarian dari timur. Nah, di situ kampus membuat kolaborasi antara orang Jawa dan orang Timur, sehingga orang Jawa juga mampu melihat atau berinteraksi dengan budaya-budaya dari Timur, sehingga dia mendapat ada di Timur ini ada ini, sehingga mampu dia melihat, sehingga dalam hal kecil itu juga membuat kedekatan mereka itu sudah ada di situ. Nah, itu kira-kira kalau dari pandangan saya. Berarti kampus itu seperti mengadakan event atau lomba menari itu ketika tarian itu berasal dari daerah timur, tetapi di dalam penarinya itu tuh bisa saja ada orang Jawa, ada orang timur, ataupun orang-orang dari daerah lain, seperti itu. Iya, seperti itu yang tadi saya sampaikan. Nah, kira-kira itu yang bisa kita gali dari segi kampus ini. Banyak kekurangan lagi yang perlu kita
semua gali, tetapi dalam penggalian kami ini hanya sebatas garis besar. Untuk itu dalam video ini meskipun ada sedikit kata atau tutur kata yang salah dan ada kontroversi di dalamnya, saya harap ini sebagai sebuah konsumsi pribadi sehingga kita semua mampu menyadari bahwa kampus ini kampus multikulturalisme, sehingga dalam penyatuan itu kita benar-benar sekeluarga dalam kampus ini.